Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Margareta Ende, NIM 2111B0034. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit asma. Asma itu penyakit yang kita miliki karena ada faktor. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit asma. Asma itu penyakit yang kita miliki karena ada faktor keturunan bawaan dari sejak kecil, tapi dia bisa dicegah dengan cara menghindari alergen yang mencetuskan asma. Asma adalah mencetuskan asma. Asma adalah penyakit penyempitan pada saluran napas yang disebabkan karena adanya hiperaktif pada saluran napas yang kita disebut sebagai percabangan, namanya bronkus. Bronkus itu percabangan pada saluran napas yang menuju ke paru-paru. Nah, kalau dia hiperaktif karena dia sifatnya alergi karena berbagai alergen, misalnya karena udara dingin, kapuk, infeksi, polusi dan udara dan sebagainya. Asam rokok itu bronkusnya bisa menyempit, jadi orang itu susah bernapas dan menimbulkan bunyi yang disebut mengik-ngik-ngik. Asma itu merupakan penyakit sejak usia muda karena dia memang punya bakat atau keturunan. Terus dia mempunyai bakat alergi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menghindari pencetus asma atau alergen. Misalnya udara dingin, pencetusnya jangan masuk udara dingin, atau kita menghindari kapuk. Udara dingin, pencetusnya jangan masuk udara dingin, atau kita menghindari kapuk, menghindari populasi udara. Rokok, stres emosional, stres fisik, capaian naik gunung misalnya, atau olahraga berlebihan atau emosi yang berlebihan, kita menghindari dari pencetus asma tersebut. Kalau kita memiliki asma, tentu ada makanan yang bisa mencetuskan asma juga. Kalau dia alergi terhadap makanan tersebut bisa syafot atau telur. Risiko kalau alergi yang lebih besar dibandingkan makanan lain tergantung orangnya. Apakah alergi syafot dan telur atau tidak? Kalau dia alergi, kita harus kurangin, harus dihindari. Kalau asma itu keturunan, dia memang bawaan dari sejak kecil, jadi memang punya riwayat keluarga, atau memang dia bawaan dari usia muda, kita tidak bisa mencegahnya. Kalau kita sudah dapat itu, yang bisa kita cegah hanya supaya kita tidak terjadi serangan asma dengan cara menghindari pencetus asma tersebut. Bisa diobatin, tapi riwayat asma itu di bawah orang tersebut, seperti misalnya sakit diabetes, kita tidak sebut dia sembuh, kita sebut asma terkontrol tanpa pengobatan. Orang tersebut tetap disebut sebagai memiliki asma sampai kapanpun, dan memiliki asma tapi bisa terjadi asma tersebut stabil tanpa ada serangan. Akibatnya dia tidak perlu mendapat pengobatan, stabil saja, dan itu bisa disebut sebagai sembuh. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.